Hai, minasan konnichiwa. Konkai wa mina no nihongo no dai gokka o benkyou shimasu. Hai. Sekarang kita akan belajar mina no nihongo bab 5 ya. Udah masuk ke bab 5. Kemarin di bab 4 udah belajar kata kerja ya. Jadi selanjutnya akan lebih panas lagi ya. Makin banyak kosakata kata kerjanya yang harus dihafal. Termasuk di bab 5 ini. Hai, kita mulai. Hai, oke, yang pertama ya pola kalimatnya kata benda, tempat, partikel ikimas, kimas, kaerimas. Hai, sekarang udah belajar partikel ya. Partikel itu untuk menyebutkan suatu tujuan ya. Jadi misalnya di sini kata kerjanya yang dipakai untuk partikel yaitu ikimas, kimas, dan kaerimas. Ikimas artinya pergi, kimas artinya datang, kaerimas artinya pulang. Hai, jadi kan di sini berarti kalau kata kerja pergi, datang, pulang ada tujuan ya, kata bendanya sebagai tempat yaitu tujuan yang kita tuju. Contohnya, Rei, Nihon ikimasu. Nihon ikimasu. Pergi ke Jepang. Hai, di situ tujuannya ke Jepang. Jadi partikel ini bisa diartikan ke ya. Hai, Nihon ikimasu. Artikannya dari belakang. Pergi ke Jepang. Hai, contoh yang kedua. Bandung kimashita. Bandung kimashita. Hai, untuk kimas ya, datang ini biasanya lampau. Kenapa? Karena biasanya pembicaranya ya ini bilang saya datang ke Bandung ya. Berarti dia sudah datang kan ya. Biasanya sudah datang dan sedang berada di Bandung ya. Saat berbicara itu sedang ada di Bandung. Saya sudah datang ke Bandung. Hai. Jadi makanya kalau kimas ini selalu bukan partikel, maksudnya lampau ya kata kerjanya. Jadi kimashita. Bandung kimashita. Ya, Bandung itu Bandung. Saya sudah datang ke Bandung. Hai, selanjutnya yang terakhir. Uchi kaerimasu. Uchi kaerimasu. Saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ya, meskipun nggak ada watasinya, tadi sensei mengartikan saya ya. Bisa saja di depannya ditambah watashi. Watashi wa uchi kaerimasu. Saya pulang ke rumah. Hai, untuk pulang ya. Pulang ini kata benda tempatnya terbatas, tujuannya terbatas. Karena kalau pulang kan minasang pasti pulang ke rumah ya, nggak mungkin pulang ke supermarket, pulang ke kantor gitu. Jadi kalau pulang ya pasti ke rumah atau pulang ke kampung halaman bisa ya. Hai, selanjutnya. Pola yang kedua yaitu keterangan waktu, tidak ada partikel. Langsung doko ikimasu ka. Nah, ini untuk kalimat tanyanya ya, untuk menanyakan tujuan. Tadi kan kita udah belajar pernyataannya ya, pergi ke Jepang. Nah, kita ini sekarang bertanya ya, kita belum tahu dia mau pergi kemana. Hai, pergi kemana ya? Doko ikimasu ka. Hai, di situ bisa dipakai keterangan waktu di awalnya atau tidak. Ya, kita lihat contohnya yang pertama. Doko ikimasu ka? Gakko ikimasu. Doko ikimasu ka? Gakko ikimasu. Pergi kemana? Pergi ke sekolah. Hai, di situ nggak ada keterangan waktu, ya bisa saja. Hai, contoh yang kedua ada keterangan waktunya. Misalnya di sini kesa. Kesa doko ikimashita ka? Supae ikimashita. Hai, kesa itu artinya tadi pagi. Ya, tadi pagi, makanya kalau menggunakan kata keterangan kesa, kata kerjanya harus lampau. Hai, kata kerjanya harus lampau ya. Seperti di contoh ini, kesa doko ikimashita ka? Tadi pagi pergi kemana? Supaya ikimashita. Hai, dijawabnya dengan kata kerja lampau juga. Pergi ke supermarket. Seperti itu ya, atau lengkap bisa kesa supaya ikimashita. Tadi pagi pergi ke supermarket. Hai, selanjutnya. Masih meneruskan contoh kalimat
Yang di pola ini ya, nani nani dokoe ikimasu ka? Hai, kita lanjutkan. Hai, contoh selanjutnya, asta dokoe ikimasu ka? Besok pergi kemana? Besok ya, jadi non lampau. Toshokan e ikimasu, pergi ke perpustakaan. Nah, yang selanjutnya, sengetsu dokoe ikimashita ka? Bulan kemarin pergi kemana? Sengetsu itu bulan kemarin ya. Sengetsu dokoe ikimashita ka? Nihon e ikimashita, pergi ke Jepang ya, katanya bulan kemarin pergi ke Jepang. Atau bisa lengkap, sengetsu nihon e ikimashita ya, lengkapnya. Nah, yang terakhir, raishu no kinyoubi doko e ikimasu ka? Raishu itu minggu depan. Jadi raishu no kinyoubi doko e ikimasu ka? Jumat minggu depan pergi kemana ya. Hai, kinyoubi itu hari Jumat. Nah, jadi Jumat minggu depan pergi kemana? Bijutsukan e ikimasu. Hai, bijutsukan, ada yang tahu bijutsukan? Bijutsukan itu gedung kesenian ya. Pergi ke gedung kesenian. Hai, bijutsukan e ikimasu. Hai, pola selanjutnya. Nah, ini kalau pola ini digunakan ketika kita ditanya ya pergi kemana, tapi kita nggak pergi kemana-mana. Nah, jawabnya seperti ini. Dokoe mo ikimasen atau dokoe mo ikimasen deshita kalau lampaunya. Partikel e-nya bisa dipakai, bisa enggak ya. Jadi bisa disebutkan dokoe mo atau dokomo, sama aja. Nah, kita lihat contohnya. Asta dokoe ikimasu ka? Dokoe mo ikimasen. Besok pergi kemana? Tidak pergi kemanapun. Nah, ingat ya, partikel yang digunakan e ditambah mo. Jadi mo di sini artinya pun ya, tidak pergi kemanapun. Hai, yang contoh kedua. Kino dokoe ikimashita ka? Kemarin pergi kemana? Dokomo ikimasen deshita. Tidak pergi kemanapun. Hai, di sini langsung ya, tidak pakai e, langsung dokomo itu bisa. Diperhatikan kalimat tanyanya, kata kerja lampau ya, jadi kita harus menggunakan lampau juga karena kino kan ya, kemarin. Kino dokoe ikimashita ka? Dokomo ikimasen deshita. Hai, yang terakhir, raishu no nichiyoubi dokoe ikimasu ka? Raishu no nichiyoubi, hari Minggu, minggu depan ya. Nichiyoubi itu hari Minggu. Hari Minggu, minggu depan pergi kemana? Dokomo ikimasen, tidak pergi kemanapun. Nah ya, jadi diingat, dokomo ikimasen atau dokomo ikimasen deshita. Hai, yang selanjutnya, di sini kita belajar partikel baru, yaitu partikel D. Tadi udah partikel E ya, untuk menyebutkan tujuan ya. Sekarang partikel D. Nah, kata kerja yang digunakan, sebelum D ada kata benda ya. Kata bendanya kendaraan. Kalau tadi tempat, kalau sekarang kata bendanya kendaraan ditambah partikel D, kata kerjanya masih sama, ikimas, kimas, kaerimas ya. Pergi, datang, dan pulang. Partikel D di sini untuk apa? Untuk menyatakan alat ya, alat. Jadi sebelum D ini kendaraan. Nah, jadi misalnya pergi dengan pergi dengan bis misalnya ya, pergi menggunakan bis maksudnya. Pergi menggunakan pesawat seperti itu ya. Jadi untuk alatnya menggunakan D. Hai, kita lihat di sini nama-nama kendaraan ya, atau bahasa Jepangnya norimono. Norimono itu kendaraan. Yang pertama ada hikoki. Hikoki, pesawat terbang. Fune, fune, kapal laut. Densha, densha, kereta. Chikatetsu, chikatetsu, kereta bawah tanah. Shinkansen, shinkansen. Ini Shinkansen, kereta super cepat yang ada di Jepang ya. Sensei tidak mengartikannya karena Shinkansen ini nggak ada artinya ya. Shin itu yaitu
kereta yang super cepat itu namanya Shinkansen. Hai, jadi minasan kalau ke Jepang silahkan coba naik Shinkansen ya. Hai, yang selanjutnya basu, bis, takushi, taksi, jitensha, sepeda. Hai, ini nama-nama kendaraannya. Kita masuk ke pola kalimat. Hai, pola kalimatnya di sini kata benda kendaraan ditambah partikel D ya, harus pakai partikel D. Ikimas, kimas, kaerimas. Hai, sebenarnya ini ya udah disebutkan di sini. Hai, sama. Kita lihat contohnya. Hikoki de ikimas. Saya pergi dengan menggunakan pesawat terbang ya. Bisa juga disebutkan ya, jadi kalimatnya dicampur dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan tujuan. Jadi misalnya saya pergi ke Bali dengan pesawat terbang ya, atau menggunakan ya enaknya. Hai, saya pergi ke Bali menggunakan pesawat terbang. Jadi hikoki de bari e ikimas. Hikoki de bari e ikimas. Jadi yang disebutkan terlebih dahulu yaitu kendaraannya ya. Lalu baru di tengah-tengahnya itu tujuan. Hai, tempat tujuan kita. Hikoki de bari e ikimas. Pergi ke Bali menggunakan pesawat terbang. Contoh kedua. Fune de ikimas. Fune de ikimas. Pergi menggunakan kapal laut. Fune de rampung e ikimas. Fune de rampung de ikimas. Sumimasen. Fune de rampung e ikimas. Fune de rampung e ikimas. Hai, rampung di sini Lampung ya maksudnya. Jadi saya pergi ke Lampung menggunakan kapal laut. Masih pola kalimat yang sama. Shinkansen de kimashita. Shinkansen de kimashita. Saya datang menggunakan Shinkansen. Shinkansen de Tokyo e kimashita. Shinkansen de Tokyo e kimashita. Saya datang ke Tokyo menggunakan Shinkansen. Nah, ini posisinya dia bilang seperti ini sudah di Tokyo ya. Saya datang ke Tokyo menggunakan Shinkansen. Hai. Ingat ya, kimas itu jadinya kimashita karena sudah datang kan ya. Hai, yang terakhir, nah di sini ada aruite ya. Aruite itu berjalan kaki. Khusus untuk berjalan kaki ini tidak pakai partikel D. Nah, jadi aruite saja ya, bukan aruite D, tapi aruite. Aruite kaerimas. Saya pulang dengan berjalan kaki. Eki kara aruite kaerimas. Eki kara aruite kaerimas. Dari stasiun, saya pulang dengan berjalan kaki. Ya, atau saya pulang dengan berjalan kaki dari stasiun. Ya, eki itu stasiun. Hai, seperti itu contoh-contohnya. Selanjutnya, kalimat tanya ya. Kalimat tanya untuk menanyakan menggunakan apa, pergi menggunakan apa, pulang menggunakan apa. Pakainya nande. Kata tanyanya nande. Kita lihat contoh yang pertama. Nande ikimasu ka? Pergi dengan apa? Densha de ikimasu. Pergi dengan kereta. Hai, densha itu kereta. Contoh yang kedua. Nande gakko e ikimasu ka? Katanya pergi ke sekolah dengan apa? Ya, menggunakan apa? Hai, kalau tadi sebelumnya langsung ya, nande ikimasu ka? Nah, sekarang menanyakan kendaraan apa yang digunakan untuk ke tujuan ya. Hai, jadi di tengah-tengahnya ada tujuannya yaitu gakko, sekolah. Nande gakko e ikimasu ka? Pergi ke sekolah menggunakan apa? Ya, jadi bisa nande ikimasu ka saja atau lebih lengkap lagi ya menanyakannya pergi ke sekolah ya. Jadi tujuannya disebutin menggunakan apa? Jadinya nande gakko e ikimasu ka? Dijawabnya jitensha de gakko e ikimasu. Jitensha de gakko e ikimasu. Hai, dijawabnya juga berurutan ya, kendaraan dulu disebutin, kendaraan baru tujuan ya, baru kata kerja. Dan sumimasen, jitensha de gakko e ikimasu. Hai,
pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Hati-hati jangan ketukar ya, densya sama jitensya. Kalau densya itu kereta yang di contoh pertama. Kalau yang contoh kedua ini jitensya itu sepeda. Nah, jangan ketukar ya, jitensya sepeda. Jitensya de gakue ikimasu, pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Yang terakhir, nande uchie kairimashita ka? Hai, di sini menanyakan pulang ke rumah menggunakan apa? Hai, ceritanya ini dianya udah sampai ya, udah pulang ke rumah. Hai, jadinya pakai lampau karena sudah pulang ke rumahnya. Hai, jadi nande uchie kairimashita ka? Pulang ke rumah pakai apa? Misalnya ditanya sama ibu nih ya, kamu pulang ke rumah pakai apa? Nah, terus kita jawab, aruite uchie kairimashita. Aruite uchie kairimashita. Pulang dengan berjalan kaki ya, pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Nah, ingat ya, berjalan kaki aruite, tidak ditambah partikel D. Aruite uchie kairimashita. Nah, kalau lampau pakainya lampau ya, bentuk shita ya, shita. Hai, seperti itu minasang untuk pembelajaran di bab 5 yang part 1-nya seperti ini. Silakan dipahami betul-betul ya. Mulai bab 4 sudah belajar kata kerja. Hai, makin kesini makin sulit ya, tapi jangan dipikirkan sulit, santai aja ya. Untuk belajar bahasa baru harus santai aja, relax ya. Hai, itu bukan sulit sebenarnya, cuman kaget ya, kaget untuk belajar pola asing gitu. Hai, jadi tetap semangat ya, kita akan lanjutkan nanti bab 6 dan seterusnya. Hai, ja mata.